Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Abrianto Pardede, yakin hakim akan menolak pra-peradilan Roy Suryo. Polda Metro Jaya juga bersikukuh proses penangkapan Roy Suryo sudah sesuai aturan. Pihak Polda Metro Jaya menyebut jika pihaknya telah menyerahkan kesimpulan kepada hakim jika proses penangkapan dan penahanan Roy Suryo sudah sesuai aturan. Para ahli juga telah dihadirkan untuk menguatkan dalil penangkapan dan penahanan Roy Suryo. Para ahli sepakat tidak ada aturan yang dilanggar oleh pihak Polda Metro Jaya. Pihak Polda Metro Jaya juga yakin 100% hakim akan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Oke, terima kasih ya. Hari ini sidang kelima, yaitu kesimpulan di mana dari kami yang dikuasakan dari Reskrim Polda Metro Jaya sudah memberikan kesimpulan rentetan kejadian mulai dari hari pertama sampai hari kelima ini, yang intinya kami tetap memberikan penjelasan kepada hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik sudah profesional. Jadi kami sudah baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE, dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Ya, kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Butiva kemarin yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan. Kecelakaan ini berawal saat mobil mengantar pulang sejumlah pekerja pabrik pengolahan udang. Setibanya di lokasi, kendaraan diduga mengalami pecah ban hingga oleng dan menabrak tiang lalu terguling. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban menggunakan mobil pick-up. Sejumlah penumpang mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Bahkan ada yang mengalami patah tulang akibat terjepit bodi kendaraan. Pas waktu ngebut, ya habis meletus bannya yang guling, masih berat dia kendaraan Langsung terbalik ya? Iya, saya di rumah. Seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Satu penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis muda di Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas di kamarnya. Polisi menyelidiki terkait penemuan jasad gadis muda tersebut lantaran kematiannya tidak wajar dan diduga menjadi korban pembunuhan. Ayo, munduran. Warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang dihebohkan dengan penemuan jasad gadis muda dengan kondisi berlumuran darah di kamarnya. Korban diketahui bernama Merinda Tri Agustin, 22 tahun, pertama kali ditemukan oleh tetangganya. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki terkait penemuan jasad gadis muda itu lantaran kematiannya tidak wajar dan diduga menjadi korban pembunuhan. Tetangganya yang menemukan. Ada telepon katanya dari pacarnya. Pacarnya yang bunuh? Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu. Untuk hasil dari olah TKP memang benar untuk korban sudah posisi tidak memakai pakaian. Untuk posisinya ada di kamar si korban. Untuk posisinya terlentang. Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain, nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk proses autopsi guna mengetahui pasti penyebab kematiannya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Keluarga mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica resmi melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur. 4 terlapor terdiri dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 orang dokter hewan berstatus aparatur sipil negara. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica resmi melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur pada Jumat siang. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, keluarga secara resmi menyerahkan laporan terkait dugaan intimidasi dan tekanan yang dialami Dr. Ica sebelum meninggal dunia. Kuasa hukum menyebut dari hasil pendalaman yang dilakukan bersama, keluarga menemukan adanya dugaan keterlibatan 4 orang dalam rangkaian peristiwa itu dengan rincian 3 anggota DPRD dan 1 orang dokter hewan. Setelah kami mendalami semua dan mengkaji itu, ternyata ada 4 orang yang kami laporkan, itu semua adalah pejabat publik. 3-nya adalah pejabat publik dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, dan 1-nya pejabat publik adalah dokter hewan. Dia ikut memaksakan kehendak di situ dengan mengatakan bahwa saya saja bisa pergi ambil serum di puskesmas, ada keluarga yang sakit dan bisa disuntikan di situ. Nah, ini membuat dokter semakin tersiksa juga karena sudah serangkaian kata-kata verbal intimidasi yang disampaikan oleh 3 orang sebelumnya. Sebelumnya pihak keluarga juga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan seadil-adilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Dr. Ica, seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas, diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban alami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dr. Ica berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dr. Ica memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dr. Ica sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dr. Ica dan menilai lambat. Usai kejadian, Dr. Ica menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Sudah disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus-terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berapa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dr. Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Viralnya video penyembelihan satwa dilindungi jenis tapir berujung penangkapan. 4 pelaku ditahan, sementara 2 pelaku lain masih diburu. Tim khusus anti bandit TKP 3008 Satreskrim Polres Mesuji meringkus 4 pelaku yang diduga terlibat dalam penyembelihan tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung. Penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki video yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan itu, para pelaku mengakui perbuatannya mengeksekusi hewan langka itu dengan menggunakan tombak lalu memotong dengan golok. Setelah itu, daging hewan dilindungi itu dibagikan kepada warga. Selain menangkap pelaku, polisi menyita bukti di antaranya sebilah tombak, golok,
kulit, dan sisa daging tapir serta video yang menjadi petunjuk pengungkapan kasus. Di Satreskrim Polres Mesuji telah berhasil mengamankan 4 orang diduga pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut dengan inisial WS, KS, TS, dan MPY, yang mana mereka berdomisili di kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saat ini kami juga masih melakukan pengajaran terhadap 2 orang lagi yang berinisial WG dan ST, karena pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Setelah itu Kasat Reskrim beserta anggotanya membawa 4 orang yang diduga melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut ke Polres Mesuji untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Tengah menahan seorang anggota Polres Tegal Kota yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan. Selain diproses pidana, yang bersangkutan juga menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Polri, Bidpropam Polda Jawa Tengah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota. Sejalan jalani proses pidana, tersangka juga melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Untuk kepentingan pemeriksaan, Aibtu N telah ditempatkan dalam penahanan khusus. Ini dari Bidpropam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam ada Bidpropam Polda Jawa Tengah sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N. Sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan, dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau Bidpropam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Kasus berawal dari laporan seorang perempuan berinisial MAN, warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan sejak Desember 2023. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri pada 2 Juli 2006 lalu. Wisnuwardana, iNews melaporkan. Seorang wanita diduga disekap dan dianiaya oleh oknum polisi, bahkan dipaksa meracik narkoba. Korban pun melapor ke Bareskrim Polri. Seorang wanita diduga mengalami penyekapan, penganiayaan hingga kekerasan seksual oleh oknum polisi sejak tahun 2023. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun ini melaporkan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Kasus ini terjadi sejak 3 tahun lalu di wilayah Jawa Tengah. Korban menderita luka bakar di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Pelaku yang juga merupakan oknum polisi disebut menikahi korban secara siri. Pelaku pun memaksa korban menggunakan narkoba jenis sabu dan melakukan kekerasan seksual menyimpang. Korban dikenalkan dengan oknum ini dan juga dari awal itu dicekoki narkotika berjenis sabu. Sepanjang itu korban juga dianiaya, disekap, diancam, dan ada perlakuan seks menyimpang, dan kita tidak perlu sebutkan karena itu asusila, ada banyak lah di situ. Dan juga terakhir itu korban dan juga terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri dan ada suatu hal disiram oleh yang diduga air keras. Usai melapor ke Bareskrim Polri, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan gadis YTR, mengakui semua perbuatannya. Taufik melakukan tindakan kekerasan berat di 3 lokasi.
Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi 3 dari 6 tempat kejadian perkara kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat kepada gadis YT. Polisi menjelaskan terdapat 21 total adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan Taufik Hidayat mengakui telah melakukan tindak kekerasan berat kepada gadis YT di TKP 3, 5, dan 6. Taufik melakukan sejumlah penganiayaan berat mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan helm dan kaki meja besi, hingga benda tajam. Tadi gelar perkara, rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi, di TKP pertama dan kedua juga terdapat aksi kekerasan. Namun penganiayaan yang dilakukan Taufik terhadap korban masih dalam kategori ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Komisi Informasi Publik Jawa Tengah memeriksa dokumen administrasi pencalonan Wali Kota Solo tahun 2005 di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Hal itu dilaksanakan karena ada sengketa keterbukaan informasi publik mengenai dokumen administrasi pencalonan Joko Widodo di ajang pemilihan Wali Kota Solo 2005. Menurut Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermi Sri Ardianti, pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dalil-dalil yang diajukan dalam sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Joko Widodo. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik dan law firm dan termohon pemerintah Kota Solo terkait dengan ijazah Joko Widodo. Dalam persidangan sebelumnya, pihak termohon yakni Pemkot Solo mendalilkan dokumen ijazah yang dimohonkan tersebut tidak dikuasai atau dimiliki oleh lembaga kearsipan daerah maupun dinas perpustakaan setempat. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan yang namanya pemeriksaan setempat. Ini bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik and law firm dengan termohon pemerintah Kota Surakarta terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang dipakai pada saat pendaftaran wali kota ya tahun 2005. Karena pada saat pembuktian di persidangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi termohon prinsipal menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai oleh lembaga kearsipan daerah atau Dinas Perpusip, maka kami ingin membuktikan yang didalilkan oleh termohon. Jadi apakah betul tidak dikuasai? Kalau tidak dikuasai kan artinya tidak punya ya. Jadi meskipun dikatakan tidak punya, majelis juga harus membuktikan. Oleh karena itu kita akan melakukan pemeriksaan setempat pada saat sidang yang lalu diputuskan seperti itu, dan hari ini kita hadir untuk memeriksa di Depo Arsip. Dalam pusaran kasus ijazah Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyebut pengadilan harus membuktikan terlebih dahulu jika ijazah Jokowi asli. Jika tidak, maka baik kubu Roy Suryo dan kubu Jokowi tidak akan memperoleh keadilan. Setelah berbabak-babak, akhirnya kasus fitnah ijazah Jokowi memasuki babak paling genting, yakni sidang peradilan. Tifa Ujiatiasuma duduk di balik meja hijau sebagai terdakwa. Kepada hakim, Dr. Tifa berkata, untuk mencari keadilan, ia memilih melanjutkan sidang dibanding berdamai dengan Jokowi. Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD turut menyoroti kasus ijazah palsu dan jalannya persidangan. Menurut Mahfud, untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak, maka ada langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengadilan, yakni membuktikan terlebih dahulu keaslian ijazah Jokowi. Ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair, karena isu utama jasa.
Kalau tidak ada usaha itu tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 30 Undang-Undang ITE. Ini menurut saya. Oh gitu ya, menurut Mahfud gitu. Iya kan ini dulu ya. Ini dulu fokus dong. ke sini dulu, jangan buru-buru ke sini. Oh, benar ijazah Jokowi itu diragukan. Iya. Benar ya ijazah Jokowi diragukan. Karena kalau begitu, karena diragukan, berarti ini tidak memfitnah. Selain itu, terkait tanda tanya apakah Jokowi sebagai pelapor akan datang ke persidangan atau tidak, Mahfud juga berpandangan jika presiden ke-7 itu tidak wajib hadir, asalkan mampu menunjukkan bukti kuat jika ijazahnya 100% asli. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi memastikan jika mantan wali kota Solo itu akan hadir di persidangan dan siap bertarung secara hukum dengan Roy dan Dr. Tifa. Bapak menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti, dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir hampir 2 tahun. Roy CS menyebut menemukan data jika ijazah S1 Jokowi 99,99% palsu. Jokowi tidak terima. Ia mengaku dirinya sudah direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Jokowi lalu memilih melaporkan 8 orang ke Polda Metro Jaya, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Abrianto Pardede, yakin hakim akan menolak pra-peradilan Roy Suryo. Polda Metro Jaya juga bersikukuh proses penangkapan Roy Suryo sudah sesuai aturan. Pihak Polda Metro Jaya menyebut jika pihaknya telah menyerahkan kesimpulan kepada hakim jika proses penangkapan dan penahanan Roy Suryo sudah sesuai aturan. Para ahli juga telah dihadirkan untuk menguatkan dalil penangkapan dan penahanan Roy Suryo. Para ahli sepakat tidak ada aturan yang dilanggar oleh pihak Polda Metro Jaya. Pihak Polda Metro Jaya juga yakin 100% hakim akan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Oke, terima kasih ya. Hari ini sidang kelima, yaitu kesimpulan, di mana dari kami yang dikuasakan dari Reskrim Polda Metro Jaya sudah memberikan kesimpulan rentetan kejadian mulai dari hari pertama sampai hari kelima ini. Yang intinya kami tetap memberikan penjelasan kepada hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik sudah profesional. Jadi kami sudah baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Ya, kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Bu Tifa kemarin yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Ribuan warga Iran memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sejumlah pemimpin agama dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah juga hadir memberikan penghormatan terakhir. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran. Mereka memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Warga terlihat bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Selain itu, mereka mengadakan berdoa bersama dalam prosesi tersebut. Para pemimpin agama dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah juga hadir menjelang upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei. Perwakilan dari Rusia, India, Cina, Bangladesh, hingga Turki terlihat melakukan doa bersama sambil berduka menangis terisak. Upacara jelang pemakaman resmi dimulai pada 4 Juli, sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang.
Delegasi resmi dan tokoh agama lebih dari 90 negara diperkirakan akan menghadiri prosesi pemakaman, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Selain itu, Duta Besar RI untuk Iran Rolian Shah Sumirat juga ditugaskan untuk hadir dalam upacara tersebut. Diketahui Ali Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel di Iran pada 28 Februari lalu.